Pada video kali ini kita akan mencoba memanfaatkan Odoo untuk mencatat expenses yang dikeluarkan oleh karyawan, ya seperti biaya tiket pesawat, sewa kamar hotel, bensin, tol, dan lain-lain. Maka langkah-langkah yang dilakukan di Odoo, pertama kita harus membuat product type yang termasuk golongan expenses. Kemudian kita buat employee dari user yang ada, ya. Lalu buat expenses atau biaya, dan terakhir kita lihat laporan daripada hasilnya. Demikian, kita akan coba untuk melihat videonya. Untuk melihat produk yang tipenya adalah expenses, maka kita masuk ke inventory. Ya, di inventory kita lihat ini ada inventory control dan ada produk. Di dalam produk ini memang tercampur antara produk barang dagangan, kemudian persediaan, dan di sini juga ada produk-produk yang terkait dengan expenses, ya. Kita masukkan sebagai expenses. Maka kita ingin lihat produk apa saja yang sudah dibuat untuk expenses. Ini ada tulisan can be expenses. Maka produk-produk yang dibuat dan ada can be expenses akan terfilter. Inilah produk-produk yang sudah dibuat yang termasuk expenses. Bagaimana settingan untuk produk tersebut? Ya, kita lihat ini salah satu produk type yaitu BBM Pertalite, ini yang akan dibeli dan sebagai biaya katakanlah transportasi. Di sini ada pilihan can be sold, can be purchased, can be expenses. Maka can be expenses-nya ini harus diberikan tanda centang. Can be sold karena kita nggak menjual, dihilangkan saja. Can be purchased kalau kita membeli menggunakan sales or purchase order, ini akan muncul. Ya, demikian. Produk type-nya tentu ini bukan stockable, ya. Ini kita masukkan sebagai services saja karena kita tidak simpan ke dalam sistem. Monitor, dan kemudian unit of measure-nya kita buat liter, sehingga dia adalah ininya liter, ya. Demikian settingannya. Jadi yang paling penting di setting adalah harus ada can be purchase, product type-nya dibuat service saja, ya. Kemudian unit of measure-nya liter. Demikian yang perlu di setting. Ya. Ya, demikian juga kita lihat kamar hotel can be expensive juga. Ya. Produk juga bisa nih consumable, itu anggap kita services, ya. Nah, ini ya unit. Kemudian tiket pesawat demikian juga, ya. Dia tentu tidak bisa dijual. Itu unit. Oke. Nah, ini adalah kita setting product type-nya. Lalu bagaimana caranya kita mencatat expenses-nya? Di sini kita buat expense report to approve. Jadi kita bikin laporan biaya atau pengeluaran untuk diberikan persetujuan. Ya, kita create. Misalkan ada BBM kunjungan November 2016, seperti itu. Ini siapa employee yang mengajukan? Ya, Bapak Cecep. Kemudian itemnya kita lihat, ya. Kita create, misalkan expand description, ya. Kunjungan BBM
misalkan BBM Pertalite ini dia mengajukan atau slip bensin yang ini price-nya adalah misalkan 7.000. Setelah itu dia membeli 3 liter, kita simpan. Dan di sini ada nomor resinya mungkin dari print-print BBM itu. Nah, ini dikeluarkan oleh employee-nya Pak Cecep, ya. 7.000 kali 3 21.000, ini sudah dihitung, ya. Kemudian ini pembelian BBM bulan November, misalkan pada belinya tanggal 14, set close, tanggal-tanggalnya diatur, di sini sudah keluar, ya, tanggal 14 November BBM sebanyak 21.000. Misalkan dia juga ya, BBM juga keluar lagi. Ketiga, misalkan begitu. Produknya dia menggunakan Pertalite 3 liter seharga 7.000. Ini ada payslip-nya. Lihat dari bond, ya. Kemudian set close, maka akan muncul 2 item. Misalkan ini ternyata bukan 3 tapi 3,5, ya. Demikian untuk pengeluaran BBM. Ini di save. Nah, sebelum dibayarkan tentu ada approval oleh manajernya. Setelah di approve, ini tandanya approve, ya. Kalau sudah cocok, dicek kembali dan sebagainya, maka post journal entry. Nah, di sini ada kurang data. Ketika di post, no home address found for employee geographic space configure 1. Ini adalah ada persyaratannya, bahwasanya perlu ada alamat rumah, ya. Kita coba perbaiki. Di sini perlu ada alamat. Home address-nya di mana? Ini Cecep ini. Ini sebenarnya sudah ada, ini disimpan. Home address-nya sama dengan, karena dia bagian penjualan, login sebagai bagian penjualan, maka kita masukkan bagian penjualan saja. Ini seperti ini, kemudian kita ini sudah selesai, sudah tercatat. Kemudian setelah dicatat ini, bagaimana kita melakukan pembayaran, ya. Pembayaran terhadap BBM kunjungan ini kita klik register payment. Payment metodenya misalkan cash atau tunai sebesar 49.000, ya, divalidate. Ya. Maka ini sudah statusnya adalah paid karena sudah dibayar. Demikian kira-kira bagaimana cara memasukkan biaya-biaya. Semoga dapat bermanfaat untuk mencatat biaya-biaya sehari-hari Anda. Terima kasih.